Pagi, siang, sore, malam, Mbak Rani dan teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Ivan, saya dari Geologi Angkatan 2019 dan di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data citra Landsat menjadi data NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index dalam pengaplikasian mata kuliah PJSIG terhadap geologi panas bumi, di mana NDVI ini dapat menunjukkan tingkat vegetasi pada suatu daerah yang dapat kita gunakan sebagai mengindikasikan manifestasi panas bumi pada suatu daerah. Dan praktikum kali ini saya akan membawa teman-teman semuanya untuk menganalisa daerah Gunung Lawu dan sekitarnya. Pertama-tama yang kita harus masukkan adalah data BEM yang sudah kita download dari website. Kita bisa langsung klik katalog, buka katalog, dan kemudian kita cari data yang sudah kita simpan di mana, dan kita gunakan data band 4 dan band 5, dimana data band ini, band 4 dan band 5 adalah band yang paling sensitif terhadap tingkat klorofil, jadi dapat kita gunakan untuk mengindikasikan tingkat NDVI. Kita klik untuk merename-nya seperti ini. Memudahkan. Jika misalkan peta kayak jauh dari peta, tergeser, kita bisa pencet full extend untuk kembali lagi di dalam peta tersebut. Itu kemudian kita mulai proses datanya menggunakan Arch Toolbox. Kita dapat dari sini Arch Toolbox, kemudian bisa muncul di sini, bisa kita klik Toolbox di sini. Dan kita akan menggunakan raster calculator. Raster calculator ini ada di spatial analysis, kemudian ada di map algebra dan raster calculator di sini. Klik, double klik, kemudian kita menggunakan function float. Benar, rumusnya memang ada rumusnya untuk menghitung NDVI, yaitu float B5 kurang B4 di float B5 ditambah B4. Ini bisa kita simpan di mana saja output rasternya. Kemudian kita tunggu saja hingga raster calculator-nya memproses fungsi yang kita telah masukkan tadi. Ya, sudah terlihat di sini raster calculator berhasil memproses fungsi yang sudah tadi kita silang. Kemudian bisa kita rename menjadi NDVI. Value-nya bisa kita lihat di sini 0,6 dan yang paling tinggi 0,6, yang paling rendah min 0,3. Di sini pada umumnya peta pada umumnya biasanya high-nya 1 dan low-nya minus 1. Nah, mungkin ada kemungkinan pada di daerah sini, pada daerah ini tingkat vegetasinya tidak sampai yang tinggi sekali sampai 1, atau mungkin sangat rendah sekali sampai minus 1, atau mungkin badan air, atau mungkin kalau yang tinggi sekali vegetasinya sangat rapat sekali sampai tingkat 1. Mungkin di sini tidak sampai yang maksimum, jadi hanya sampai 0,6 dan minus 0,3. Tapi pada umumnya dan biasanya ketika kita menghitung NDVI muncul value-nya high 1 dan low-nya minus 1. Itu. Kemudian bisa kita ganti simbolnya atau mungkin pengklasifikasinya. Kita klik kanan properties, kita ke classified, kemudian kita ke classify. Kemudian break values-nya kita ganti menjadi 0. Di sini minus 0,11. Ini minus 0,25. Di sini bukan minus 0,55. Di sini 1. Itu. Kemudian bisa kita ganti warnanya untuk yang 0 sampai minus 0,3 karena ini sudah menuju badan water, badan air. Jadi kita gunakan yang warna biru. Kemudian yang ini altered zone, jadi kita gunakan
frame, ini non atau low vegetation, kita gunakan coklat. Terus kita gunakan ganti dengan cara klik, double klik warna biru muda ini untuk dense vegetation, white dense vegetation, dan yang sangat high dense vegetation kita gunakan hijau tua. Apply. Nah, untuk ini kita bisa rename sama kali aja, terus kita ganti menjadi water body dan air. Ini bisa kita ganti alternate zone, kita ganti oleh low to non vegetation. Ini bisa kita ganti dense vegetation, sorry. White dense vegetation. Setelah itu kita mau melihat hanya daerah gunung laut saja dan sekitarnya. Karena itu kita butuh klip peta ini. Saya sudah siapkan peta ASHP-nya untuk kita masukkan area of interest-nya seperti ini. Kemudian kita AI-nya ini kita view data frame properties, data frame, dan other, specify extend, outline features-nya AOI udah pasti, visible, oke. Clip-nya clip to shape, specify shape-nya onlet ini visible, oke. Dan apply, yes. Oke, ini sudah merupakan fokus terhadap gunung laut dan sekitarnya. Jadi bisa kita lihat di sini memang mostly dipenuhi oleh vegetasi, namun banyak juga yang daerah-daerah outer zone, low to non vegetation, atau bahkan water body di beberapa titik di daerah gunung laut dan sekitarnya. Bisa dijadikan indikator atau mungkin kesimpulan bahwa ya memang daerah titik-titik ini mungkin bisa saja terdapat manifestasi panas bumi. Setelah kita melakukan pengolahan data, kita bisa langsung menyimpan datanya ini. Tapi sebelum kita menyimpan, biasanya kita dapat melakukan layouting peta. Biasanya kita melakukan layout view. Ini saya sudah melayout petanya, namun karena adanya keterbatasan waktu, saya hanya dapat menjelaskan tentang cara processing data. Data kita angkatnya menjadi peta ini. Dan kita ke file untuk kita menyimpannya. Untuk kita menyimpan dalam format ArcGIS atau ArcMap, bisa kita menggunakan web package. Kita analyze dulu apakah ada error. Tidak ada karena item description-nya sudah ada penjelasannya. Kita bisa share. Kemudian kalau misalnya kita hanya ingin menyimpan dalam bentuk format PDF atau PNG, bisa ke export map. Desktop, kita ganti peta, IFAN, NDVI, peta NDVI. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.